Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apoteker hebat. Jumpa lagi dengan saya apoteker Puskesmas Poncol. Hari ini saya mau bahas apa ya? Oh iya, kita akan bahas tentang expired date obat. Karena akhir-akhir ini banyak masyarakat yang menanyakan tentang expired date obat. Oleh karena itu, kita bahas. Ya, kita mulai pembahasannya. Apa sih expired date? Jadi sama halnya dengan makanan, obat juga punya loh namanya expired date. Expired date ini berdasarkan definisi, yaitu waktu atau tanggal terakhir di mana suatu obat masih dalam kualitas terbaiknya dan terjamin aman serta efektif berdasarkan pengujian internal yang dilakukan oleh pabrik pembuat obat tersebut. Nah, pengujian internalnya itu namanya uji stabilitas. Jadi obat itu diproduksi dengan standar tertentu. Setelah diuji dengan diproduksi dengan standar tertentu lalu jadi. Nah, setelah jadi obat itu harus dilakukan uji stabilitas namanya untuk menentukan kapan sih tanggal terakhir dari obat ini masih dalam kualitas terbaiknya, masih aman, dan masih punya efektivitas yang diharapkan. Ya karena kalau kita minum obat ya tentunya harus berkualitas dong, terus harus aman dong buat tubuh kita. Jangan-jangan kalau kita minum obat yang gak aman kan bahaya juga dong, bisa keracunan. Terus yang terakhir ya tentunya setelah diminum ya harus ada efeknya, harus punya efektivitas di tubuh kita untuk menyembuhkan penyakit kita. Nah, penentuan kadaluarsa atau expired date itu ya melalui uji stabilitas itu. Jadi kalau obat sampai di pasaran terus di kemasannya ada expired date-nya, itu menentukan expired date itu nggak kaleng-kaleng ya, jadi ada prosedurnya dan prosedurnya nggak gampang. Dan expired date yang tertera di kemasan obat itu baik di blister maupun di botol sirup obat atau bahkan di dus obatnya itu adalah suatu jaminan dari perusahaannya, dari pabrik obatnya, bahwa obat yang diproduksi oleh pabrik obat itu masih bisa digunakan sampai dengan tanggal terakhir tersebut. Nah, terus permasalahannya adalah yang kedua, di blister atau di botol obat atau di dus obat itu tidak semuanya mencantumkan sampai dengan tanggal. Kebanyakan hanya bulan dan tahun. Nah, terus itu bagaimana Mas maksudnya? Nah, ini saya jelaskan. Jadi umpama misalnya di kemasannya tertera atau tercantum Januari 2022, itu maksudnya adalah obat tersebut memiliki expired obat sampai dengan 31 Januari 2022. Jadi sampai dengan tanggal terakhir pada bulan tersebut. Umpama itu bulan Maret 2022 berarti sampai dengan tanggal 30 Maret 2022. Sorry. Nah, artinya jadi sampai dengan 31 Januari 2022 maka obat itu masih terjamin kualitasnya, artinya dalam kualitas terbaiknya, dan terjamin keamanannya, tidak membahayakan tubuh manusia atau hewan kalau memang digunakan kepada hewan, dan juga efektif, jadi memiliki efek terhadap tubuh manusia ataupun hewan kalau memang hewan ya yang menggunakannya. Jadi sudah clear ya, sudah jelas ya terkait dengan expired date obat tersebut. Ya, mudah-mudahan sedikit sharing dari saya ini bisa membuka
menambah wawasan dari teman-teman semua, karena kebanyakan kan kalau kita dapat obat tuh suka khawatir tuh kalau Januari, ini bulan Januari masih bisa apa enggak gitu. Nah, ini saya jawab masih bisa sampai dengan tanggal terakhir bulan yang tertera tersebut. Cuma tentunya ada catatannya nih, karena pengujian tersebut yang tadi itu, pengujian stabilitas tersebut itu dilakukan dengan standar-standarnya. Jadi ada batasan-batasannya. Jadi penyimpanannya itu biasanya kalau memang dia harus di suhu ruang, ya pengujian itu dibuat seolah-olah obat itu selama beberapa tahun sampai tanggal lahirnya itu pada suhu ruang tersebut. Ya, suhu ruang itu kalau bisa saya jelaskan itu suhu ruangan di bawah 25 derajat ya biasanya kalau untuk obat itu. Nah, begitu juga itu harus terjamin mulai dari pabriknya sampai dengan ke si konsumen dalam hal ini ya pasiennya. Tapi nggak usah khawatir, karena kami farmasi, kami apoteker selalu menjamin untuk hal tersebut. Dari mulai di pabrik ada nama GMP, Good Manufacture Practice. Jadi itu mengatur bagaimana membuat obat yang baik itu berkualitas, aman dan efektif itu seperti apa. Setelah jadi itu tadi diuji stabilitas. Setelah diuji stabilitas, kalau memang sempat disimpan di pabrik, berarti penyimpanannya harus sesuai dengan suhunya tadi. Misalnya harus di suhu ruangan, ya harus di setel di suhu ruangan. Kalau mungkin di kota-kota besar yang suhu ruangannya tinggi, ya harus pakai AC. Lalu dari pabrik terus ke distributor. Nah, distributor ini yang menyalurkan obat-obat ke apotek, ke rumah sakit, ke puskesmas. Nah, distributor menyimpan obat juga harus menggunakan AC. Nah, ada juga tuh namanya standarnya, namanya Good Distribution Practice atau GDP insya Allah ya. Kalau salah mungkin teman-teman apoteker bisa meralat ya di sini, bisa komen, karena saya tidak pernah di distributor. Nah, setelah di distributor, obat itu akan disalurkan ke apotek, ke rumah sakit, ke puskesmas, atau ke klinik. Tadi saya lupa klinik. Nah, dalam pengirimannya juga tentu memperhatikan suhu-suhu tersebut. Jadi suhunya harus tetap terjaga sampai di puskesmas diterima, lalu kita simpan sesuai dengan standar suhu itu tadi. Jadi kalau memang harus disimpan di bawah 25 derajat, ya kita kasih AC. Jadi supaya si obat ini tetap dalam suhu yang seharusnya. Untuk menjamin apa? Menjamin bahwa obat yang diproduksi dengan standar-standar tinggi itu di pabrik, ya di Jakarta atau dimanapun, terus mungkin sampai dengan di Poncol, di Magetan ini, terkirim sampai ke sini, disimpan di sini, dan akhirnya diberikan kepada warga Magetan, warga Poncol, atau warga-warga yang lain di daerah yang lain, itu bisa terjamin kualitasnya, terjamin keamanannya, dan terjamin efektivitasnya. Nah, jadi jangan khawatir. Tapi tentu tidak selamanya usaha-usaha itu akan berhasil sempurna 100% ya. Pasti ada faktor-faktor errornya, karena kesempurnaan atau hal-hal yang absolut itu hanya milik Allah ya, karena manusia ini pasti banyak kekurangannya dan gagalnya. Ya, tapi itu nanti bisa kita perhatikan lah. Obat itu kalau ada obat yang rusak sebelum tanggal kadaluarsanya itu ada, biasanya karena salah dalam hal penyimpanannya. Tapi mungkin itu bisa kita bahas di video selanjutnya. Untuk hari ini cukup dari saya, sekian. Mudah-mudahan
ini menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin dibahas, bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.